Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial gimana sih setup untuk mesin absensi atau time attendance dari Vision. Tipe yang kita gunakan itu 320 MFX. Sebenarnya sama aja untuk yang lain. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aja IPMS 4200. Kalau sudah terdownload nanti tampilan seperti ini. Kebetulan ini yang IPMS 4200 yang non AC. Kalau yang non AC berarti dia untuk CCTV juga bisa. Cuman disarankan kalau untuk hanya penggunaan attendance bisa menggunakan yang IPMS 4200 AC. Terus kayak gimana kalau sudah diinstal? Nah, kalau sudah diinstal kita langsung aja ke bagian sini nih. Di pojok kanan ada menu namanya Time Attendance Wizard. Di sini tulisnya sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian alurnya sudah dikasih tahu. Nah, di sini dia alurnya ada pertama device-nya, kemudian ada version, ada timetable, shift schedule, attendance handling, record dan report. Jadi sesuai urutannya aja, jadi kita gampang settingannya. Pertama adalah satu, device-nya kita online kan dulu, kita aktifasi dulu. Kalau sudah tinggal di-add ke IPMS-nya. Caranya itu tinggal kita klik aja device-nya, kemudian tinggal di sini tambahkan. Ini kan sudah ditambahkan. Kalau belum gimana? Tinggal klik di sini pilihannya online device. Nah, di bagian widget sebelah sini kita tinggal cari aja device-nya. Setelah itu tinggal diklik yang di bagian sini, kemudian ada pilihan di pojok add device. Kalau belum diaktifasi tinggal diaktifasi saja. Pilih activate seperti itu. Kalau belum di-add tinggal di-add, kemudian masukkan username dan password. Berhubung ini kan sebenarnya perangkatnya sudah dimasukkan ya, jadi ini kita nggak perlu lanjut lagi, kita cancel aja. Langsung dia sudah ada ditambah di sini absensi VIP DS31T320 MMX. Nah, setelah itu gimana? Balik lagi ke wizardnya, kita baru tambahkan person atau orangnya atau data karyawannya. Nah, kalau di sini di data personnya ini kalian bisa upload, itu bisa berdasarkan file Excel yang sudah kalian buat atau bisa juga manual dari mesin absensinya. Kalian di sini tinggal bikin grupnya aja. Misalkan di sini grupnya perusahaan kita PIP, kemudian nanti kalian bikin grup lagi subfolder berdasarkan divisinya. Walaupun tanpa divisi itu nggak ada masalah. Contohnya seperti ini. Misalkan kita di warehouse ada berapa, finance ada berapa, technical ada berapa, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalau anggaplah kita misalnya mau bikin, anggaplah kita misalnya datanya itu tidak diupload secara manual dari sini ya, dari laptop, atau kita mau tarik data sesuai yang sudah dipasang di mesinnya. Gampang banget sih. Tinggal pertama bikin foldernya di sini, nama perusahaannya apa. Kemudian setelah itu tinggal get from device. Nah, get from device langsung saja select mesinnya yang mana. Nah, ini kan tadi kan kita mesin ini. Setelah klik mesinnya, tinggal get mode-nya get all atau by employee ID. Ya, kita karena mau semuanya ditarik, get all aja. Setelah itu tinggal klik import. Setelah diklik import, maka akan muncul di sini data karyawannya. Cuman di sini berhubung data karyawannya sudah dibagi-bagi ke per divisi. Ini gitu. Jadi tarik datanya dari mesin. Setelah udah selesai, balik lagi kita pilih ke yang timetable. Timetable di sini adalah kita bikin aturan, entah itu karyawannya masuk dan keluar, absensi dan segala macamnya. Apakah dihitung dari hari Senin atau dihitung dari hari minggu gitu, untuk hari kerjanya bisa. General rule-nya nggak usah diubah lagi karena ini udah standarnya. Kita langsung fokus ke bagian sini. Overtime-nya juga nggak perlu, kecuali kalau memang ada aturan overtime yang berbeda di tiap perusahaannya. Kemudian attendance checkpoint-nya ini juga sudah default, nggak perlu ditak-tak lagi. Holiday juga nggak perlu, leave type juga nggak perlu, third party nggak perlu. Nah, kita langsung ke attendance strategy-nya, kita pilih timetable. Nah, di bagian timetable ini kalian bisa cek di sini nih, banyak banget kan. Saya di sini ada sampel, ada contoh. Berhubung kita karena divisinya lumayan banyak dan setiap divisi itu dia ada jadwal berbeda, kita bikin seperti ini. Kayak Senin sampai Jumat untuk
finance dari jam berapa sampai jam berapa, misalkan dari jam ini sampel aja ya datanya ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian valid check innya itu harus lebih pagi, early, jadi supaya dia ada ada space gitu. Terus kalau misalnya dia paling ada terlambat atau ada izin segala macam, nanti ada misalkan di sini paling siangnya misalkan jam 10 dia masih bisa check in. Kemudian untuk check out juga sama, dari mulai jam 3 sore paling malam dia sampai jam 11 malam misalkan 23.59 sebelum ganti hari. Nah ini kalau kita udah set ini sama ini, maka ini akan otomatis sendiri jadi 500 itu. Terus let allow, apakah diizinkan untuk terlambat berapa, misalkan 15 menit. Terus misalkan early leave misalkan 10 menit. Overtime misalkan start dari jam 6, misalkan sebelum jam 6 maka tidak akan dihitung, setelah jam 6 akan dihitung sebagai overtime, misalnya seperti itu. Nah, enable time statusnya sebenarnya ini kita nonaktifkan karena kita sistemnya itu nanti first in last out. Nah, kalkulatornya first in last out, jadi kita nggak perlu enable time attendance-nya. Tapi kalau mau misalnya itu dibikin check in dan check out, baru ininya harus diaktifkan seperti itu. Kalau misalnya mau check in dan check out. Tapi kalau misalkan kita mau hanya mencari first in last out, ininya nggak apa-apa, nggak usah dinonaktifkan, nggak usah diaktifkan gitu maksudnya. Terus kita misalkan ada jadwal yang lain lagi, kita bisa juga di sini tambahin warna lagi segala macam. Cara buatnya gampang banget, tinggal klik add aja. Klik add, nah baru tuh namanya apa kita ubah, general atau fleksibel. Kalau fleksibel ya kayak gini, yang penting dia first in last out, yang penting dia jam kerjanya 8 jam misalnya 540 menit. Yang penting itu selama dia kerja 8 jam masih oke. Kalau dia kurang mungkin nanti ada keterangan misalnya dia terlambat atau tidak absen seperti itu. Kalau misalnya fleksibel, kalau general ya seperti ini. Oke, kalau udah di save, langsung kita ke bagian shiftingnya. Kita cek bagian shift. Nah, di sini juga sama sebenarnya. Kita atur nih. Hari Senin berarti kita ngambil jam berapa? Kita masukin ntar hari Sabtu berapa. Terus hari ini juga gini gitu. Jadi kita masukkan di sini karena ini berhubung jadwalnya banyak kan per divisinya, makanya ramai seperti ini. Tapi kalau cuma satu ya lebih gampang lagi karena nggak perlu bikin sebanyak ini. Kemudian shift schedule juga sama. Ini kita bisa atur by department. Contoh misalkan ini technical. Nah kita atur nih ngikutin yang mana kayak gitu. Nah ini udah dimasukin ke sini schedule-nya segala macam. Ini juga finance juga, tapi itu beda-beda. Ini juga jadi nanti yang sudah kita buat itu di schedule ini yang kita terapkan. Ini contoh departemen schedule-nya nih. Misalkan kita buka nih. Nah ini finance, tester berapa segala macam. Kayak gitu tinggal ditemukan. Terus attendance handling. Nah attendance ini di sini lebih diutamakan untuk kebutuhan. Contoh kalau misalnya ada revisi-revisi, misalnya ada karyawan si A ada izin sudah tertulis nanti di sini, tapi kayak gimana nanti dikasih note. Contoh dia ada dikoreksi misalkan ya diizin jam masuknya jam berapa, ya udah akhirnya nanti misalkan sama Ayu kemudian tanggal berapa dia check-innya jam berapa, terus kita kasih note terima dia hari ini tanggal 15 ada izin datang terlambat misalkan jam 9.30, kasih note seperti itu. Terus kalau misalnya ada tim yang kerjanya keluar, itu tinggal pilih apply for leave atau business trip seperti itu. Kita cancel aja. Selanjutnya kita attendance static. Nah di sini yang reportnya. Jadi setiap kalau misalnya datanya ibarat kata setiap akhir bulan nih kita mau narik data absensi, tinggal pilih attendance record, kemudian kita pilih periodic time-nya. Mau di tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian departemennya apa, mau per satu semua atau per satu-satu nggak ada masalah. Nah setelah itu n-nya tanggal berapa, kemudian data source-nya di all kan, ini untuk semua. Kalau mau satu by name nggak ada masalah juga. Setelah itu udah tinggal diklik get event from device, kemudian pilih device-nya yang mana, klik OK. Nanti setelah diklik OK ini
dia akan synchronizing data. Nah, dia akan tarik datanya semuanya, baru nanti akan tampil di layar. Seperti itu. Nah, habis itu kalau itu kita tinggal search aja di sini. Kalau sudah di sinkronis data, cuma berhubung datanya banyak lama, jadi kita nggak lanjutin aja, biarin aja seperti ini. Nanti setelah itu kita ke calculation. Kalau sudah datanya udah ketarik, baru dikalkulasi di sini. Pilih. Nah, kalau di sini bisa per orang. Nah, misalnya misalkan di sini kita cek ya, calculate misalnya. Nah, ini udah telepon, kenapa? Karena ya itu tadi dari attendance recordnya tadi kita nggak dilanjutin karena lama ya, soalnya datanya banyak, berat kayak gitu. Setelah itu ke bagian menu report. Nah, di bagian menu report ini baru kita bisa report per apartemen atau daily, monthly, atau apa access. Nah, untuk yang dikoreksi tadi itu ada tampilnya di sini yang di attended correction, yang dia ada not izin masuk terlambat lah atau gimana. Terus kalau misalkan mau yang report first in last out ya ini di sini kayak gitu. Terus tinggal klik record udah selesai. Cuma segini aja. Selebihnya ya ini report reguler biasa aja. Ini nggak perlu otomatis juga sih karena jarang digunakan. Jadi seperti itu untuk penggunaan IPMS 4200 dan setting absensinya. Ini di sini tuh lebih ke menjelaskan alurnya dari awal sampai akhir. Sementara untuk prosesnya by detail ada video tutorial yang lain. Oke, sekian, terima kasih.